Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini akan kita bahas terkait teknologi bahan konstruksi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan sifat-sifat umum material ya, meliputi sifat kimia, sifat mekanis, dan sifat fisik. Sekarang karena tujuan kita adalah nanti di akhir itu kita kenal beberapa material yang terkhusus kita harus paling mendalami bagian beton. Nah, beton itu apa nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kita mulai dari bahan penyusun beton, yaitu salah satunya agregat. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang agregat. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, kenapa kita belajar agregat? Karena kita akan pelajari beton. Beton itu kalau adik-adik pernah lihat, ya ini harusnya sudah pernah lihat semua karena hampir semua bangunan sipil itu dibuatnya dari beton. Jembatan, kemudian gedung bertingkat, kemudian bangunan-bangunannya yang pada umumnya itu dari beton. Jalan juga ada dari beton. Yang warnanya abu-abu kalau yang nggak tahu ya. Nah, beton itu nggak serta-merta keluar dalam bentuk beton. Jadi beton itu adalah bahan yang produk baru hasil campuran. Nah, campuran dari apa? Dari beberapa item. Yang pertama ada semen, kemudian yang kedua ada agregat kasar. Ini kalau yang dipakai di beton pada umumnya pakainya kerikil. Kemudian yang ketiga ada agregat halus. Ini ya. Ini semen yang pertama, kedua agregat kasar, yang paling lazim dipakai untuk beton adalah kerikil. Kemudian yang ketiga agregat halus. Ini yang paling lazim dipakai adalah pasir. Kemudian yang keempat ada air. Yang kelima, ini sunnah hukumnya, bahan tambah ya, atau admixtures. Ini biasanya adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh produk tertentu gitu. Fungsinya bermacam-macam. Dia intinya meningkatkan sesuatu dari beton. Tergantung kita maunya apa gitu. Misalkan betonnya mau cepat mengeras, nah itu ditambahkan admixture. Kemudian misal kita mau betonnya mengerasnya lama, itu ada juga admixturnya. Gitu. Jadi setelah semua bahan ini dicampur, diaduk, kemudian mengeras, itu nanti akan jadi bentuk yang baru. Warnanya abu-abu deh. Rata-rata warnanya abu-abu. Abu-abunya bisa abu-abu muda, bisa abu-abu tua, itu tergantung komposisinya dari semua ini. Nah, itu nanti setelah mengeras jadi benda yang padat, kemudian mempunyai berat volume sendiri, dan dia tidak larut dalam air. Jadi kalau dimasukkan ke air, dia tidak kembali lagi terpisah jadi semen sendiri, kerikil sendiri, pasir sendiri, gitu enggak. Karena dia sudah menyatu menjadi beton itu tadi, jadi barang yang baru. Ini kalau membayangkan beton beda dengan membayangkan apa ya? Mungkin membayangkan permen ya. Permen itu kan banyak bahan dicampur dengan air. Kemudian kalau permen itu dimasukkan ke dalam air, maka dia terurai lagi gitu kan, terpisah lagi. Kalau beton enggak, Dek. Kalau beton walaupun penyusunnya ada airnya, ketika nanti dimasukkan air dia enggak terpisah lagi. Jadi masing-masing bahan enggak. Dia tetap jadi beton. Nah, ini contoh-contoh beton ya. Kalau adik-adik pernah jalan-jalan ke lab, itu ada benda-benda seperti ini ditumpuk. Ini adalah benda uji. Yang silinder ini namanya silinder beton, yang kubus ini namanya kubus beton. Benda-benda uji ini sengaja dibuat ketika proyek. Ketika ada proyek pekerjaan konstruksi, ini harus dibuat benda uji untuk dilakukan pengujian di lab. Jadi setelah pengujian nanti keluar angka kekuatannya. Nah, dari situ kita tahu kekuatannya beton ini berapa gitu. Jadi, untuk mengetahui kekuatan beton yang terpasang di proyek, yang terpasang di bangunan, caranya adalah dengan membuat benda uji kemudian dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Jadi nanti kita tahu kekuatannya berapa. Jadi bukan dengan
kita cor dulu yang di lapangan gitu kan, kita bikin dulu bangunannya, kemudian di tes dibebani sampai runtuh gitu. Ada juga yang seperti itu. Banyak macamnya, tapi metode yang paling umum dipakai adalah seperti ini. Jadi ketika mengecor, betonnya ketika dicor gitu, dimasukkan ke cetakan beton, itu sebagian diambil untuk dibuat silinder atau kubus ini, untuk dibawa ke laboratorium dan dilakukan pengujian. Seperti itu. Nah, kelebihan beton itu ada banyak. Kenapa beton banyak dipakai? Ya memang karena ada banyak kelebihan yang menjadi pertimbangan kenapa beton itu menguntungkan untuk dipakai. Yang pertama, harganya relatif murah karena menggunakan bahan-bahan yang umumnya itu tersedia di lokasi pembangunan. Kecuali semen ya, kalau semen itu kan produk dari pabrik. Tapi bahan-bahan penyusunnya seperti kerikil dan pasir dan air itu kan bisa ditemukan di dekat-dekat lokasi pembangunan. Jadi harganya relatif murah. Kemudian kuat tekannya cukup tinggi. Kuat tekan ini istilah untuk melambangkan kekuatan dari beton atau dari material-material. Jadi kalau ada adik bicara material di teknik sipil, itu ada yang namanya sifat mekanis ya. Kemarin saya jelasin ya, sifat mekanis. Di antaranya itu ada kuat tekan, ada kuat tarik, ada kuat tekan, ada elastisitas dan lain sebagainya banyak. Nah, yang dominan di beton itu adalah kuat tekannya. Jadi beton itu mempunyai kuat tekan yang tinggi. Jadi dia cocok untuk struktur yang menahan beban berat. Kemudian termasuk bahan yang awet, tahan aus, tahan kebakaran, tahan terhadap karat, pembusukan karena kondisi alam. Jadi biaya perawatannya murah. Jadi kalau ada yang nggak percaya, silahkan kalau ketemu beton itu dibakar pakai korek, jadi itu nggak akan terbakar. Kemudian tahan aus juga, kalau digosok-gosok itu tergantung betonnya sih. Tapi kebanyakan beton yang standar kalau digosok-gosok dia nggak akan terkikis. Tergantung juga gosoknya pakai apa. Kemudian tahan terhadap pembusukan karena memang tidak dibuat dengan bahan organik. Jadi kalau bersentuhan dengan alam ya dia anti busuk. Kalau pengkaratan ini ya dia tergantung lokasi. Kalau pekerjaan betonnya kurang baik, kemudian retak dan kebetulan ada di lokasi yang lembab, jadi besi atau baja yang ada di dalam betonnya, ini kita bicara beton bertulang ya, pada bangunan. Pada bangunan itu kan di dalam beton itu ada tulangan bajanya. Nah, kalau kebetulan hasil pekerjaan betonnya itu kurang baik, kemudian ada retak-retak, maka terbuka jalan bagi udara luar untuk menyentuh baja di bagian dalam betonnya. Itu yang memicu pengkaratan. Jadi tergantung. Kalau pengkaratan itu tergantung kualitas pekerjaan betonnya dan lingkungannya. Kalau pembusukan jelas tidak, karena beton tidak terbuat dari bahan organik. Kemudian dapat dengan mudah dibentuk. Nah, ini tergantung dari cetakan yang ingin kita buat ya. Kalau kita mau bikin beton seperti apa, itu tergantung cetakan yang kita buat. Karena beton kan cair. Ketika dibuat itu bentuknya cair, kemudian didiamkan beberapa saat, nah baru dia berbentuk sesuai dengan cetakannya. Mudah diangkut karena dia cair itu tadi, jadi mudah diangkut, mau dimasukkan di mana saja, dia akan mengikuti wadahnya. Kemudian cetakan dapat dipakai beberapa kali sehingga secara ekonomi menjadi murah.